Indonesia. Jika ditanya tentang Indonesia, maka yang terlintas di kepala saya adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang menjadi cakupan wilayahnya. Tentu, Indonesia sangat kaya akan sejarah maupun budaya. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, jika Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lantas pulau apa yang jadi pulau tertua di Indonesia? Sejak kapan dan bagaimana pulau itu bisa terbentuk? Apa bukti bahwa pulau tersebut adalah yang tertua di Indonesia? Dan apa yang menjadi ciri khas dari pulau tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Ada banyak spekulasi mengenai pulau tertua di Indonesia. Namun, ada satu spekulasi yang paling banyak dibahas teorinya. Dan bisa dibilang juga spekulasi yang paling kuat. Dan spekulasi tersebut mengarah pada Pulau Sulawesi. Iya, Pulau Sulawesi dianggap sebagai pulau tertua di Indonesia. Mengapa bisa? Bagaimana ceritanya? Apa buktinya? Untuk menjawab hal itu, mari kita berkenalan dengan Alfred Russel Wallace. Dia adalah seorang ilmuwan di bidang biologi, antropologi, hingga geografi. Namanya cukup dikenal luas pada masa 1800-an. Ilmuwan asal Inggris inilah yang banyak melakukan penelitian di Kepulauan Nusantara. Dan dialah yang mengklaim bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari Historia ID, Alfred Russel menjelaskan bahwa ada ciri khas tersendiri antara fauna Sulawesi dengan suatu periode waktu yang telah lama berlalu. Persebaran makhluk hidup di permukaan bumi diakibatkan oleh adanya perubahan yang dialami oleh permukaan bumi itu sendiri. Di Nusantara, adanya lautan luas yang memisahkan antara Jawa, Sumatera, Borneo atau Kalimantan hingga Malaka adalah lautan yang dangkal. Pulau-pulau ini terpisah dari Asia daratan karena adanya penurunan daratan. Karena lautan yang memisahkan pulau-pulau tersebut tergolong dangkal, maka kita dapat menjumpai fauna atau hewan-hewan yang nampak mirip di semua pulau-pulau tersebut. Hal serupa bisa kita jumpai di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, di mana karena Pulau Papua berdekatan dengan Australia, maka kita bisa menjumpai kemiripan antara hewan-hewan di Australia dan juga di Papua. Dan bukan hanya Papua, sebenarnya baik Maluku dan Sulawesi pun juga punya kemiripan fauna dengan yang ada di Australia. Hanya saja untuk Sulawesi dan sedikit di bagian di Maluku, agak sedikit berbeda kasusnya. Hewan-hewan endemik Sulawesi seperti babi rusa, anoa, hingga tarsius adalah hewan yang memiliki keunikan tersendiri. Hewan-hewan ini tidak condong ke Australia dan tidak pula ke fauna-fauna di Jawa dan Sumatera. Fauna di Sulawesi ini terlalu unik dan inilah yang dianggap menimbulkan pemahaman bahwa Pulau Sulawesi memiliki usia yang lebih tua dari pulau-pulau lain di kawasan Nusantara. Lebih lanjut, Alfred Russel Wallace mengemukakan bahwa semua pulau di sebelah timur, Jawa dan Borneo, kecuali Celebes atau Sulawesi, merupakan bagian dari benua Australia atau Pasifik. Walaupun beberapa pulau memang tak pernah menyatu dengan benua tersebut, namun hakikatnya mereka satu wilayah. Rangkaian pulau-pulau tersebut telah terpisah-pisah jutaan tahun lamanya. Untuk Sulawesi memang agak sedikit aneh, karena faunanya hanya ada di Sulawesi saja. Sangat susah, bahkan nyaris mustahil menemukan hewan-hewan di Sulawesi di pulau-pulau lain, dan begitu pun juga sebaliknya. Beberapa hewan-hewan dari pulau-pulau lain tak bisa dijumpai di Pulau Sulawesi. Sebagai contoh, genus Caix dari famili burung murai, genus Ripudura dari famili burung pemangsa serangga, dan genus Eriturura dari famili burung kutilang. Ketiga spesies itu bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, dan bahkan Jawa, tapi tidak di Sulawesi. Contoh lain dari spesies serangga, genus kumbang mawar atau Lomaptera bisa ditemukan di setiap daerah dan pulau dari Papua sampai ke India.
Dan lagi-lagi, serangga ini tidak ada di Sulawesi. Fenomena semacam ini mungkin terkesan biasa saja, namun faktanya tidak ada tempat lain dengan fenomena semacam ini selain di Sulawesi. Lebih lanjut, Alfred Wallace mengemukakan bahwa umur Sulawesi terbilang sudah sangat tua, sehingga hewan-hewan yang ada di pulaunya tidak memiliki persamaan karakteristik dengan hewan-hewan di pulau atau bahkan negara lain. Dan kalaupun ada satu wilayah yang faunanya mirip-mirip dengan Sulawesi, maka wilayah tersebut adalah Afrika. Dan kita tahu sendiri seberapa tua usia benua Afrika. Afrika adalah benua tertua yang pernah dihuni oleh manusia di dunia ini. Lantas apakah ada hubungan antara Sulawesi dengan Afrika? Topik ini akan saya simpan di pembahasan mendatang. Kita kembali ke pernyataan Wallace lagi. Beliau kemudian menduga bahwa kemungkinan besar Pulau Sulawesi terbentuk bukan hanya sebelum pemisahan antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan benua Asia, namun dari periode yang lebih jauh lagi di masa lampau. Masa di mana ketiga pulau tersebut yakni Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bahkan belum naik ke atas permukaan laut. Wallace pun kemudian menyimpulkan bahwa Sulawesi tidak pernah menjadi bagian dari daratan di bagian barat Nusantara atau Astro Melayu. Pulau Sulawesi sendiri adalah hasil dari perluasan benua Asia di bagian timur pada masa lalu. Sebagai tambahan, Pulau Sulawesi dianggapnya sebagai contoh paling mencolok dalam studi mengenai geografis fauna di dunia. Pembahasan soal fauna Sulawesi ini akan saya simpan juga di pembahasan ke depan. Jadi kalau Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia berdasarkan fauna-faunanya, lantas berapakah usia dari pulau ini? Pulau Sulawesi diperkirakan mengalami 4 proses pembentukan, dengan proses pertama tersebut terjadi pada sekitar 70 sampai dengan 50 juta tahun yang lalu. Untuk pembahasan soal terbentuknya Pulau Sulawesi ini, saya juga sudah pernah bahas, silakan dicek di channel ini. Sebagai kesimpulan, Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan ilmuwan bidang biologi, antropologi, hingga geografi, menganggap bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di kawasan Nusantara. Dikarenakan fauna yang ada di Sulawesi terlalu unik, dan saking uniknya, fauna-fauna tersebut hanya bisa ditemukan di Sulawesi saja. Dan nampaknya beberapa fauna-fauna dari Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera juga tak ditemukan di Pulau Sulawesi. Yang dianggap sebagai penyebab dari fenomena ini tidak lain adalah usia dari Pulau Sulawesi yang diperkirakan sudah sangat tua. Bahkan Pulau Sulawesi telah ada jauh sebelum Jawa dan pulau-pulau lain terbentuk. Berdasarkan keunikan fauna di Sulawesi ini, maka Alfred Wallace pun menyimpulkan bahwa ya, Pulau Sulawesi adalah pulau yang sangat-sangat tua dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Sehingga nampaknya Pulau Sulawesi ini adalah pulau tertua di Nusantara. Apakah itu artinya kita yang tinggal di Sulawesi adalah manusia purba? Ya, tidak begitu juga. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada informasi tambahan atau informasi yang keliru bisa ditambahkan dan bisa diluruskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.